siang, selamat datang kembali pada sesi diskusi buku Festival Literasi Fest Online 2020. Pada kesempatan kali ini, saya Dianita Kusuma Pertiwi akan memandu jalannya diskusi serta peluncuran dua buku terbitan Yayasan Pustaka Obor yang baru saja diterbitkan pada November yang lalu. Yang pertama adalah Perspektif Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, dan yang kedua adalah Kebijakan Kesehatan Publik dari Perspektif dan Pelindungan Paten di bidang farmasi, yang keduanya ditulis oleh Ibu Dr. Cita Citrawinda Nurhadi, SHMIP. Kedua buku yang akan kita bahas kali ini, menurut saya memang sangat layak untuk didiskusikan, dan tentu saja dibeli dan dibaca. Karena kedua buku yang ditulis oleh Dr. Cita ini menyajikan informasi dan pengetahuan terkait hukum pelindungan hak kekayaan intelektual, khususnya merek dan paten, secara mendetail dan terstruktur. Saya yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang di bidang hukum ataupun farmasi, merasa sangat terbantu untuk memahami tema yang diangkat dengan adanya buku ini. Dan kabar baiknya, para peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti diskusi ini dapat membeli buku tersebut dengan harga khusus, yakni diskon 20% untuk masing-masing buku. Dan tidak hanya itu, para peserta yang akan mengikuti diskusi sampai akhir nanti dan mengisi tautan presensi akan mendapatkan sertifikat elektronik. Informasi terkait pemesanan buku dan presensi akan disampaikan oleh tim panitia melalui kolom chat Zoom, jadi nanti silakan diperiksa. Dan kalau boleh jujur, sebenarnya saya agak merasa deg-degan untuk sesi Festival Literasi Obor yang kali ini. Kenapa? Karena ketiga tamu yang telah hadir dalam diskusi kali ini merupakan tokoh-tokoh besar yang telah memiliki pengalaman begitu banyak dan telah menunjukkan dedikasinya di bidangnya masing-masing. Saya akan menyapa satu persatu ketiga tamu kita hari ini, yakni yang pertama kepada selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Dr. Cita Citrawinda Nurhadi, SHMIP. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Kemudian Selamat siang, Mbak Dian. Dan selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Razilu MSI yang akan bertindak selaku pembahas. Selamat siang, Mbak Dian, dan selamat siang semuanya. Baik, dan yang ketiga ada Ibu Kartini Nurdin, Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Dan sebagai pengantar, Ibu Dr. Cita bukanlah tokoh baru dalam praktik hukum kekayaan intelektual. Beliau telah memiliki pengalaman dalam praktik HKI selama lebih dari 30 tahun. Dr. Cita memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, kemudian pada tahun 1993 memperoleh gelar Master of Intellectual Property dari Franklin Pierce Law Center yang kini menjadi University of New Hampshire, Amerika Serikat, sebagai wanita pertama di Indonesia yang memperoleh gelar Master of Intellectual Property. Kemudian di tahun 1999, beliau memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Dr. Cita telah mengkhususkan, menggeluti, dan menekuni bidang kekayaan intelektual sejak tahun 1986 dengan terlibat dalam Biro Octroy Roseno Law Firm, perusahaan keluarga. Dan kemudian di tahun 2004, beliau mendirikan kantor perusahaan sendiri, yakni Law Office Citra Citrawinda Nurhadi and Associates. Kemudian sejak tahun 1999, Dr. Cita juga aktif sebagai pengajar kekayaan intelektual pada program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga mengajar materi kekayaan intelektual dan persaingan usaha pada program Sarjana Hukum Universitas Krishna Dwipayana. Dan pengajar kekayaan intelektual pada Pasca Sarjana Universitas Krishna Dwipayana, serta Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mata kuliah paten. Sementara itu, tokoh yang akan menjadi pembahas dari buku Ibu Cita juga tidak kalah hebat keahlian dan pengalamannya. Bapak Insinyur Razilu MSI saat ini menjabat sebagai staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang ekonomi setelah sebelumnya menduduki berbagai posisi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen HKI sejak tahun 2002 sampai 2017. Beliau turut memprakarsai sejumlah inovasi pelayanan publik, antara lain Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia, Teman Kita, singkatan dari Sistem Manajemen Kekayaan Intelektual Terpadu dan Aman, dan I-Hak Cipta,
pencatatan hak cipta dengan teknologi kriptografi. Di samping juga berpartisipasi dalam penyusunan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari kedua pemateri, akan ada sambutan singkat dari Ibu Kartini Nurdin selaku Ketua Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Kartini. Ya, baik, Mbak Dian, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Dr. Sita Citrawinda, yang saya hormati Bapak Insinyur Razilu, MSI, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom hari ini. Alhamdulillah kita bertemu di sini, walaupun kita situasi pandemi, tapi alhamdulillah kita bisa bertemu. Suatu kesempatan yang memungkinkan dengan adanya teknologi digital yang berkembang saat ini, kita bisa dengan mudah kita bisa bertemu. Alhamdulillah. Pada hari ini Obor sangat bergembira karena bisa menerbitkan karya dari Ibu Sita Citrawinda. Alhamdulillah, menurut Bu Sita bahwa dua karya yang dihasilkan ini adalah karena pandemi. Nah, pandemi itu juga telah melahirkan suatu peluang ya Bu ya. Jadi alhamdulillah di situasi pandemi COVID ini ada dua buku yang sudah diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, yaitu Perlindungan Merek Terkenal, Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, dan satu lagi tentang paten, kebijakan kesehatan publik dan perlindungan paten di bidang farmasi. Kedua buku ini adalah ditulis karena adanya pandemi COVID-19. Obor sangat beruntung bisa menerbitkan karya tersebut. Kalau menurut pengamatan saya, memang saya bukan orang hukum, tapi kelihatannya buku tentang merek dan paten itu sangat sedikit sekali ditulis oleh pakar Indonesia. Dari referensi yang saya lihat dari buku itu, banyak dari luar negeri dan juga tentunya dari undang-undang yang ada, baik dari TRIP Agreement dan Konvensi Paris, juga dengan dari WIPO. Ya, itulah referensi yang mungkin dibuat oleh Bu Sita, dan nanti kita akan mengetahui bagaimana isi buku itu oleh Bapak Insinyur Razilu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak berkenan untuk membedah dua buku itu. Ya, Ibu. Itu luar biasa bahwa beliau ini adalah ahli dalam bidangnya, jadi sudah sangat pakar, sudah melalui dari berbagai jabatan di Kementerian Hukum dan HAM ya Pak ya. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan acara hari ini bisa mendapatkan informasi yang berharga dari kedua buku itu. Atas nama Yayasan Pustaka Obor Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sita Citrawinda dan Pak Razilu yang berkenan membedah ini, juga para hadirin yang melalui Zoom ini untuk telah berpartisipasi di acara hari ini. Mudah-mudahan dengan penerbitan dua buku ini menambah khasanah perbukuan di Indonesia. Mungkin itu saja Mbak Dian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Kartini. Dan selanjutnya sudah kita tunggu-tunggu, kita akan mendengarkan paparan yang pertama dari Bapak Insinyur Razilu MSI. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada pemateri, silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Kepada Bapak Razilu, durasi pemaparannya 20 menit, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan penulis dari kedua buku ini,
Ibu Cita Citrawinda Nur Hadi, saya sudah kenal lama beliau sejak tahun 91. Belum menjadi konsultan paten, kita menjadi pemeriksa paten, jadi mitra kita. Sampai dengan sekarang, belum hilang-hilang ingatannya. Dan yang saya banggakan, Ibu Kartini, selaku host daripada kegiatan ini, Mbak Dian selaku moderator, dan para peserta, pastinya pesertanya ini orang-orang yang hebat. Jadi di sini kita akan sharing saja, kalau kemudian nanti ada hal-hal yang perlu didalami lebih jauh terkait dengan kedua buku ini, ya sarannya cuma satu, beli bukunya dan baca, telaah, kemudian minta kepada Ibu Cita untuk bisa menjelaskan lebih jauh. Baik, Bapak sekalian, dari kedua buku ini, Vicky, dari kedua buku ini, yang pertama adalah perlindungan merek terkenal dan konsep dilusi merek dari perspektif global. Saya ingin memberikan beberapa ulasan terkait dengan buku pertama ini. Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ini adalah undang-undang yang kelima kalinya sebenarnya daripada peraturan terkait dengan merek itu sendiri. Mulai Undang-Undang tahun 1961, Undang-Undang Nomor 21, kemudian Undang-Undang Nomor 19 di tahun 1992, kemudian berubah lagi di tahun 97 Nomor 14, kemudian di tahun 2001 Undang-Undang Nomor 15, dan di tahun 2016 ini lahir Undang-Undang Nomor 20 dengan nomenklatur yang berbeda dengan nomenklatur sebelumnya. Di sini adalah merek dan indikasi geografis. Waktu itu menjadi satu perbincangan kita juga, kenapa kemudian harus ditambah indikasi geografis, sementara undang-undang sebelumnya tidak pernah membicarakan hal ini. Ini ada satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Keintelektual ingin menjadikan indikasi geografis sebagai satu ikon Indonesia, yang pastinya Indonesia dari sisi indikasi geografis adalah akan lebih unggul dibandingkan dengan semua negara lain di dunia. Itu konsep yang kita bangun waktu itu. Nah, Ibu sekalian, dan belum lama juga beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 ini dihapus dan diatur kembali di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Cipta Kerja. Dan kemungkinan besar dalam upaya untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum yang terjadi, akan diupayakan untuk ada beberapa revisi lagi dari undang-undang ini. Dan konsep dilusi, ya saya tadi juga sudah diskusi dengan teman-teman di merek, kemungkinan nanti akan dimasukkan dalam revisi berikutnya, Bu Cita. Jadi terima kasih. Hari ini kita bisa bahas terkait dengan konsep dilusi dan akan diakomodasi di masa yang akan datang. Nah, Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 20 ini adalah hasil dari harmonisasi hukum secara internasional yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di persetujuan TRIPS atau di Konvensi Paris, di TLT, dan di Madrid Protokol. Selain daripada itu, Undang-Undang Nomor 20 ini sebenarnya juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian di bidang merek bagi para pelaku usaha. Ya, itu yang kita kehendaki. Dan sebagaimana kita ketahui, bagi kita semuanya bahwa perlindungan merek itu adalah sifatnya teritorial. Hanya dia terdaftar di mana negara dia dikehendaki. Saya ingin memberikan satu highlight saja terkait dengan definisi merek di Undang-Undang Merek ini. Yang terbaru itu diperluas dari definisi konvensional atau tradisional ditambah lagi dengan konsep definisi atau pengertian dari merek modern. Ya, beberapa hal ditambahkan di sana, dan satu hal yang paling penting di merek adalah adanya daya pembeda. Itu yang paling penting. Ketika tidak memiliki daya pembeda dari satu tanda yang secara grafis berupa gambar, logo, dan seterusnya, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah merek. Jadi harus ada tanda pembeda yang unik. Kiki.
Lebih lanjut sekalian, kita akan bahas terkait dengan merek terkenal dalam kaitannya dengan konsep delusi yang disampaikan oleh Bu Cita di sini. Bahwa perlindungan internasional bagi merek-merek terkenal terhadap delusi itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan merek yang terkenal dan terbaik pastinya di dunia, ya, di negara masing-masing. Bahkan itu dikehendaki mereka ingin membangun satu opini bahwa mereka terbaik di seluruh dunia. Ya, ini menggambarkan nilai komersial yang pastinya patut kita hargai. Maka ketika ada permohonan merek yang dianggap merangkap merek terkenal, itu pasti mereka akan melakukan berbagai macam upaya sehingga ya merek mereka tidak ditiru oleh orang lain. Ya, itu dia. Dan kalau Ibu Bapak nanti ingin mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ini, bisa dilihat di bukunya Ibu Cita terkait dengan kasus-kasus merek terkenal secara internasional, itu di bab 3 di bagian D, dan juga adalah putusan pengadilan dalam sengketa merek terkenal di Indonesia, diungkapkan juga di dalam buku ini. Jadi di buku ini menggambarkan mengenai sengketa merek terkenal di Indonesia dan kasus-kasus yang terjadi di internasional. Bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para pemeriksa merek yang ikut di sini, dan juga bagi para konsultan keintelektual ketika nanti akan mewakili kliennya dalam mengajukan permohonan merek. Next slide. Kemudian lebih lanjut yang saya ingin gambarkan dari bukunya Bu Cita juga, beliau menjelaskan di dalam buku ini terkait dengan prinsip-prinsip internasional perlindungan merek terkenal yang diatur di dalam 4 instrumen regulasi internasional, ya, yang kita ketahui, yaitu ada Paris Convention di situ, kemudian dijelaskan juga mengenai merek terkenal ini di persetujuan TRIPS, kemudian ada di WIPO Joint Recommendation Concerning Provision sampai seterusnya, kemudian ada di INTA dan di IPPI. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan delusi merek, itu ada tiga hal pokok yang memberikan ciri yang sesungguhnya dari delusi itu. Yang pertama, bahwa merek penggugat sangat terkenal. Ya. Yang kedua, merek penggugat pada pokoknya bersifat unik, dan yang ketiga, merek tergugat pada pokoknya sama atau sering serupa dengan merek penggugat. 3 hal itu. Ya, Ibu Bapak bisa pelajari apa yang dimaksud dengan merek penggugat sangat terkenal, kemudian apa yang menjadi merek penggugat pada pokoknya bersifat unik, itu dijelaskan di sana, dan juga merek tergugat pada pokoknya sama atau sering serupa dengan merek penggugat. Dan perlindungan merek terkenal, kalau kita ingin bandingkan di negara maju dan di negara berkembang, itu standarnya pasti berbeda. Kalau di negara maju, itu memiliki standar yang sangat tinggi, dan nanti di Indonesia kita akan lihat diatur dalam peraturan menteri. Ya, kenapa kemudian di negara maju standarnya sangat tinggi? Karena mereka memang memasukkan kriteria perbuatan delusi merek terkenal itu sendiri. Ya, next. Nah, ini ya, kalau kita ingin melihat kriteria merek terkenal, di Indonesia sudah mulai diperkenalkan di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 ya, tentang pendaftaran merek, yang merupakan ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Merek itu sendiri. Jadi tentang pendaftaran merek, ini banyak hal yang diatur di sini, bukan hanya merek terkenal, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran merek diatur di sini. Di halaman 38 sampai dengan 39, di sana Ibu Cita menjelaskan kurang lebih ada 9 kriteria merek terkenal. Ya. Yang pertama, tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terkait dengan merek itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai volume penjualan barang atau jasanya sendiri dan keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga terkait dengan pangsa pasar yang dikuasainya sebesar berapa luas. Kemudian jangkauan daerah dari penggunaan merek itu sendiri, jangka waktu penggunaannya, kemudian intensitas dan promosi mereknya seperti apa, termasuk investasi yang dipergunakan untuk promosi. Ya, kemudian apakah merek tersebut juga didaftarkan di negara lain atau hanya di satu negara saja atau di beberapa negara, itu juga menjadi pertimbangan kriteria. Kemudian tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek. Dan yang terakhir adalah nilai yang melekat pada merek diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang atau jasa yang dilindungi. Next. Dan kita di dalam buku ini juga dijelaskan terkait dengan penolakan permohonan merek berdasarkan merek terkenal. Jadi kalau ada satu permohonan merek itu bisa ditolak berdasarkan merek terkenal dengan 3 pertimbangan ini.
Yang pertama, permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis. Ya, ini yang perbedaannya. Di sini adalah dua-duanya, sejenis atau tidak sejenis. Yang pada umumnya penolakan itu hanya dilakukan kalau untuk barang sejenis, kalau dia tidak terkenal. Ya, kemudian yang kedua, penolakan permohonan dilakukan berdasarkan merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Ada dua persyaratan yang dijelaskan. Yang pertama ada keberatan tertulis dari pemilik mereknya. Jadi kalau nggak ada keberatan tertulis ya dianggap sah-sah saja berarti. Ya, kemudian yang kedua merek terkenal tersebut sudah terdaftar. Itu adalah 3 pertimbangan ketika sebuah permohonan merek diajukan ke Direktorat Jenderal Intelektual untuk ditolak berdasarkan merek terkenal. Ya, oleh karena itu maka para konsultan berhati-hati dalam hal ini, termasuk para pemeriksa ketika menolak sebuah merek atas alasan merek terkenal harus memperhatikan 3 kriteria ini secara keseluruhan. Baik, itu Ibu sekalian mengenai buku ini. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perlindungan merek terkenal dan dilusi serta segala aturan hukum yang berlaku tentang perlindungan merek terkenal dalam skala nasional maupun internasional dan dilusi merek dalam prakteknya. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Dan buku yang kedua adalah terkait dengan kebijakan kesehatan publik dan perlindungan paten di bidang farmasi. Ya, baik. Terkait dengan peraturan di bidang paten pun itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa klausul juga yang telah menghapus dan menyesuaikan norma baru di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pasal 20 Undang-Undang Paten dan pasal-pasal lainnya. Nah, terkait dengan isu kesehatan publik, ini memang sangat penting dibicarakan di berbagai macam forum internasional, ya. Dan selalu saja hampir kalau sudah pembicaraan isu terkait dengan kesehatan publik, pasti di sana ada isu politik yang terkandung di dalamnya, bukan hanya itu saja. Karena negara-negara maju menghendaki bahwa akses terhadap kesehatan publik harusnya mereka batasi. Tetapi kemudian kita, negara-negara berkembang, ya pastinya berusaha supaya akses terhadap kesehatan publik itu bisa dilakukan semaksimal mungkin. Nah, perlindungan paten bagi invensi yang didasarkan itu pada peraturan-peraturan baik nasional maupun internasional di berbagai macam konvensi. Ada undang-undang yang saya baru jelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 13 yang terakhir, dan Ibu tolong catat bahwa ketika bicara Undang-Undang 13 nomor tahun 2016 juga di sana ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Itu tolong dicatat seperti itu karena ada beberapa pasal di sana yang telah dihapus. Kemudian di Paris Convention, kemudian di TRIPS, dan ada lagi di Patent Cooperation Treaty di PCT. Ya, next slide. Nah, di Undang-Undang Paten ini, Ibu sekalian, yang perlu dipahami oleh kita bersama adalah terkait dengan hak eksklusif pemilik paten. Jadi hak eksklusif itu artinya adalah hak yang diberikan kepada pemilik paten untuk melakukan eksploitasi nilai ekonomi di dalamnya. Dan pihak manapun tidak dibenarkan tanpa seizin dia untuk mengeksploitasi nilai ekonomi. Dan ketika mengeksploitasi nilai ekonomi, maka pastinya harus ada perjanjian di dalamnya. Harus ada perjanjian diatur. Nah, sebagai suatu hak asasi yang berasal dari intelektual serta memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialkan, maka pemegang paten dapat memberikan izin atau lisensi, ya baik bersifat eksklusif maupun non-eksklusif kepada pihak lain sebagai penerima lisensi berdasarkan perjanjian kepada pihak lain, sebagai penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa ada jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian itu. Ketika tidak ditetapkan artinya akan berlaku sepanjang dengan paten itu berlaku. Next slide. Nah, secara umum berdasarkan ketentuan dalam TRIPS,
ada 3 fleksibilitas terhadap paten yang perlu diatur terkait dengan hal ini, yaitu impor paralel, kemudian lisensi wajib, dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Nah, terkait dengan ketiga hal ini, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, ya, mengadopsi ketiga fleksibilitas ini. Ya, next slide. Oke. Nah, ketentuan mengenai lisensi wajib di dalam bukunya Ibu Cita ini dijelaskan mengenai lisensi wajib di sana, ya. Ada beberapa kriteria yang bukan kriteria, ada beberapa dasar pertimbangan yang bisa dilakukan oleh pemohon lisensi wajib. Yang pertama, paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 20, ya, dalam jangka waktu 36 bulan. Tetapi tolong dicatat bahwa pelaksanaan paten termasuk impor juga sudah dianggap sebagai pelaksanaan paten, ya, di Undang-Undang nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2020. Kemudian paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Nah, Ibu Bapak nanti bisa lihat lebih rinci terkait dengan penjelasan bagaimana satu pelaksanaan paten yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Kemudian paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. Ini kita bisa diskusikan lebih lanjut karena untuk memberikan penjelasan ini harus butuh pemahaman yang lebih. Ya, next slide. Nah, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten mengatur juga mengenai ketentuan bahwa Menteri dapat memberikan lisensi wajib. Ini satu satu hal yang memudahkan untuk memberikan lisensi wajib. Ya. Pertama adalah untuk memproduksi produk farmasi yang diberi paten Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia, seperti misalnya sekarang ini. Ya, sebenarnya kalau ada paten sekarang terkait dengan pengobatan untuk COVID-19 itu bisa dimintakan lisensi wajib. Ya. Kemudian yang kedua, atas impor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia. Dan yang ketiga adalah untuk mengekspor produk farmasi yang diberi paten dan diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia berdasarkan permintaan dari negara berkembang atau negara yang belum berkembang. Jadi 3 dasar inilah yang kemudian si pemohon lisensi wajib dapat diberikan lisensi wajibnya oleh Menteri dalam hal ini. Ya. Dan penjelasan di pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten bahwa yang dimaksud dengan produk farmasi sebenarnya adalah bukan hanya obatnya saja, ya, tetapi bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosa penyakit. Ini lebih diperluas lagi. Ya, next slide. Dan Ibu Bapak sekalian, lebih lanjut di dalam buku Ibu Cita juga dijelaskan terkait dengan penerima lisensi wajib untuk jangka waktu yang tidak melebihi ketika diberikannya daripada jangka waktu perlindungan paten yang dimohonkan lisensi wajibnya. Jadi kalau batas waktu berakhirnya paten tahun 2025, ya nggak boleh sampai melebihi 2025. Ya. Dan pelaksanaan lisensi wajib, penerima lisensi wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten yang dimohonkan lisensi wajib. Jadi artinya adalah kalau sudah ada lisensi wajib itu dianggap sebagai pelaksanaan paten. Jadi tidak bisa lagi dibatalkan semena-mena oleh Direktorat Jenderal Keintelektual. Dan yang perlu dicatat lagi bahwa penerima lisensi wajib tidak membebaskan kewajiban pemegang paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten. Sebenarnya ini bisa dikompromikan. Nanti siapa yang akan membayar biaya tahunannya tergantung dengan aturan yang diatur. Kalau ketika tidak diatur berarti pemegang paten harus membayar. Dan ketika pemegang paten atau pihak penerima lisensi wajib tidak membayarkan daripada biaya tahunan paten, ya nanti akan dihapuskan paten itu sendiri. Ya, next slide. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah. Kita sebenarnya sudah memberikan beberapa kali pelaksanaan paten oleh pemerintah terkait dengan obat HIV, ya, oleh peraturan presiden, oleh Perpres waktu itu. Ya, jadi bisa diberikan di sana untuk 2 kasus, ya, terkait dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah, yaitu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara atau kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hanya atas 2 hal ini sajalah
maka paten bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, harus dimaknai bahwa ketika paten dilaksanakan oleh pemerintah, bukan pemerintah yang melaksanakannya, tetapi satu kementerian yang memohonkan, satu kementerian atau lembaga yang meminta kepada Direktorat Jenderal Intelektual, nanti kementerian lembaga itu menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya. Biasanya seperti itu. Ya, saya kira mengenai kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat itu adalah 3 hal, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, ataupun untuk menanggulangi bencana alam dan atau bencana lingkungan hidup. Ya. Next slide. Nah, terakhir dalam buku ini juga dijelaskan mengenai isu-isu di bidang farmasi dan perlindungan paten, yaitu ketentuan bolar, kemudian ada pengaturan impor paralel untuk produk paten farmasi di Indonesia, ada juga penggunaan medis kedua atau second medical use dijelaskan dalam buku ini, dan kasus-kasus second medical use yang terjadi secara internasional. Jadi di dalam buku ini secara komprehensif, pastinya dalam 20 menit ini tidak mungkin akan bisa menjelaskan secara keseluruhan. Nanti Ibu Cita akan melengkapi nantinya apa yang saya sampaikan ini. Dan terakhir, menurut hemat saya, kedua buku ini adalah sangat layak untuk Ibu Bapak bisa menjadikan koleksi dari perpustakaan Ibu Bapak sekalian, apalagi sekarang lagi ada diskon khusus. Terima kasih kepada Mbak Dia dan kepada teman-teman semuanya. Nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Razilu atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Benar agaknya kalau misalnya dalam waktu 20 menit ini tidak akan bisa membahas seluruh isinya, memang sangat lengkap. Dan selanjutnya kita masih akan mendengarkan sedikit pemaparan dari Ibu Dr. Cita selaku penulis dari kedua buku yang kita diskusikan hari ini. Durasinya sama Ibu, 20 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Dianita Kusuma. Selamat siang, Bu Kartini selaku Ketua daripada Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan juga pada Bapak Insinyur Razilu sebagai pembahas buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Bu Kartini Nurdin selaku Ketua Yayasan Pustaka Indonesia yang terlebih tua. Buku saya berjudul Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global. Dan buku satunya lagi adalah Kebijakan Kesehatan Publik dan Perlindungan Paten di Bidang Farmasi. Pertama, saya akan sedikit dulu mengupas atau menjelaskan secara singkat buku pertama, yaitu Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global. Memang tujuan dari penyusunan buku ini untuk berbagi pengetahuan mengenai perlindungan merek, ya, khususnya perlindungan merek terkenal dan konsep dilusi merek dalam perspektif global. Saya menyadari bahwa sangat terbatasnya referensi, ya, khususnya di bidang hukum, khusus hak kekayaan intelektual, maupun dari si regulasi sudah sangat pengaturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undang yang mengatur merek itu sendiri. Tetapi memang saya melihat bahwa dalam prakteknya apabila kita mencari buku tentang apapun, walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa memperoleh akses, ya, melalui internet, ya, website dan sebagainya, tapi tetap bagaimanapun sangat terbatas referensi buku di bidang merek. Dan juga buku satunya lagi, ya, buku tentang paten. Jadi saya melihat memang dalam buku ini saya melakukan, sebetulnya dalam penulisan ini melakukan kajian dan penelitian yang memuat bahasan mengenai pengaturan perlindungan merek terkenal. Apakah perlindungan misalnya terhadap pemilik merek terkenal dapat disamakan dengan pemilik merek biasa atau tidak? Seberapa luas seharusnya keterkenalan suatu merek di suatu negara? Apakah cukup jika merek tersebut hanya dikenal di salah satu bagian negara atau harus banyak pendaftaran merek yang sudah terdaftar, ya, secara internasional? Memang kita paham, ya, terutama apalagi kalau ada praktisi di bidang hak yang mengikuti acara ini,
mengetahui dengan paham bahwa merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual memiliki peran yang penting di dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa. Juga merupakan sarana untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lainnya. Nah, kita mengetahui bahwa khususnya adanya iklim perekonomian, perdagangan yang berkembang dengan pesat dan diikuti dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi dapat membuat pelaku bisnis kurang mengindahkan etika dan norma hukum yang terdapat dalam praktek perdagangan, sehingga seringkali masih saja timbul permasalahan di dalam hal terkait dengan merek terkenal ini. Terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap merek sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, ya, ataupun pemalsuan, ya, atau penggunaan merek tanpa hak khususnya terhadap merek-merek terkenal, ya. Dan juga saya mengangkat dalam buku ini terkait dengan pengaturan dilusi. Mengapa dilusi penting dan kaitan dengan keterkenalan suatu merek, ya. Oleh karena itu saya mengambil judul Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global. Bagaimana pengaturan dilusi di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga bagaimana kasus-kasus yang terkait dengan dilusi merek yang dikaitkan dengan keterkenalan suatu merek, ya. Nah, sekarang di dalam prakteknya terkait dengan dilusi di berbagai negara, apakah terdapat perbedaan antara pelanggaran merek dengan pencemaran merek atau pengaburan merek? Itulah yang saya angkat isu terkait dilusi di dalam buku tentang dilusi merek ini. Dan dalam situasi yang bagaimanakah terjadi dilusi? Penerapan teori dilusi dalam keputusan pengadilan sengketa merek misalnya. Pada dimensi geografis, bagaimana penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pencemaran atau pengaburan terhadap merek terkenal. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal terhadap perbuatan pencemaran merek terkenal dan pengaburan terhadap merek terkenal, dan bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum sehubungan dengan pelanggaran terhadap dilusi. Saya jabarkan di dalam buku ini dengan contoh kasus-kasus yang terjadi, ya. Jadi buku ini memang menyoroti kasus-kasus merek terkenal secara internasional, persyaratan serta konsekuensi dan perlindungan dilusi bagi merek-merek terkenal. Memang perlindungan merek terkenal telah menjadi salah satu isu penting, dan keterkenalan suatu merek telah melampaui batas-batas wilayah nasional suatu negara sebagaimana perdagangan barang-barang dan jasa dengan merek terkenal itu sendiri. Dan oleh karenanya upaya-upaya yang sangat besar telah dilakukan untuk mengharmonisasi peraturan mengenai perlindungan merek terkenal. Tadi sudah dibahas juga oleh pembahas Bapak Insinyur Razilu bagaimana perubahan, ya, undang-undang merek dari zaman sistem, memang dalam buku sudah saya jelaskan, sistem deklaratif berubah menjadi sistem konstitutif, kemudian pengaturan tentang merek terkenal itu sendiri. Memang tidak ada satu definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan merek terkenal. Dan bahkan terminologi atau istilah merek terkenal ini terdapat berbagai macam istilah di Indonesia dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis digunakan istilah merek terkenal, ya. Tapi ada yang menggunakan, misalnya di Amerika Serikat menggunakan istilah atau terminologi famous mark. Ada yang menyebutkan well-known mark, misalnya di Eropa. Ada yang menyebutkan mark with a reputation, notorious, ada juga highly renowned mark, ada having reputation, ada highly reputed, dan exceptionally well-known. Hong Kong misalnya menggunakan istilah exceptionally well-known, ya. Jadi berbagai istilah yang saya jelaskan di dalam buku saya memang sangat menarik, karena kemudian dengan merek terkenal tentunya di sini
tiap-tiap negara karena menggunakan istilah yang berbeda, sehingga kita di Indonesia juga mau tidak mau menyesuaikan juga ya istilah yang di luar negeri kalau sehubungan dengan misalnya ada perkara yang terjadi hubungan antara Indonesia dengan Amerika. Nah, kita tentunya akan menggunakan istilah atau terminologi merek terkenal yang terdapat di wilayah atau di negara Amerika Serikat. Ya. Di Indonesia digunakan istilah merek terkenal, dan kriteria juga sudah terdapat diatur secara jelas, ya, dan sudah dimuat di dalam buku saya, yaitu dalam Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016. Dan kalau kita melihat lebih jauh mengenai dilusi, bagaimana kasus-kasus merek yang terjadi terkait dengan dilusi? Dilusi itu ada beberapa sebetulnya definisi yang bisa kita menjadi acuan ya. Tapi perlu saya menjelaskan dahulu bagaimana dilusi yang berlaku di Amerika misalnya, yang berlaku di Eropa, bahkan di Amerika sendiri awalnya mengenai dilusi itu diatur di dalam Federal Trademark ya, itu tahun 1996 sudah diatur, tapi kemudian Federal Trademark Dilution Act Amerika Serikat ini mengubah menjadi Trademark Dilution Revision Act atau disebut dengan TDRA 2006 tahun 2006 ya. Dan Uni Eropa di mana juga telah mengatur mengenai adanya dua ya, di mana Council Uni Eropa telah mengeluarkan dua undang-undang yang memiliki relevansi terhadap dilusi merek, yaitu the European Union Trademark Harmonization Directive tahun 1989 dan Community Trademark Regulation atau disingkat CTMR tahun 1994 ya. Jadi memang kita bicara mengenai perlindungan merek terkenal secara internasional, kita tidak bisa lepas dari peraturan atau ketentuan tentang dilusi merek. Dan di Indonesia, Undang-Undang Merek sendiri, Undang-Undang Nomor 20 atau 2016, tidak mengatur secara spesifik atau khusus mengenai dilusi. Ya. Jadi sebetulnya pengaturan mengenai dilusi terhadap merek terkenal itu sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak eksklusif bagi pemilik merek terkenal terhadap adanya pelemahan nilai eksklusif dari merek terkenal yang dapat menyebabkan kerugian dan pencemaran dari reputasi merek. Ya. Jadi reputasi merek terkenal ini kalau ada kaitan dengan kasus dilusi ini selalu dikaitkan bagaimana keterkenalan atau reputasi merek terkenal tersebut yang sudah dibonceng oleh katakanlah para pelanggar misalnya ya. Tapi dari sini akan ada lebih spesifik di mana di Eropa ataupun di Amerika ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang dilusi merek ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa walaupun kriteria merek sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 67 tentang tahun 2016 tentang pendaftaran merek dan juga mengenai tadi merek terkenal, memang bagaimanapun sangat penting karena kalau kita katakanlah sudah dilakukan harmonisasi, tapi perdebatan masih saja terjadi upaya dan cara-cara yang telah tersedia dalam rangka mengharmonisasikan undang-undang merek yang didukung dengan penerapan perlindungan yang semakin menguat, tapi masih saja terdapat resistensi yang dominan karena konsep kedaulatan dan wilayah masing-masing negara. Tradisi konsep hukum seperti ini menjadi pertahanan yang berbeda secara signifikan karena latar belakang sejarah, kebudayaan, dan perkembangan ekonomi antar negara di dunia, dan bahkan kadang-kadang sistem hukum dari negara-negara yang berbeda juga bisa membawa hal-hal yang di dalam prakteknya bisa terjadi atau terdapat perbedaan.
Memang buku ini seluruhnya terdiri dari 5 bab berjumlah 209 halaman. Ini buku yang pertama ya. Dan saya sebetulnya menyelesaikan buku ini sudah sejak Juli ya, tanggal 1 Juli tahun 2020. Dan sebetulnya kalau kita lihat nanti bisa dibaca kalau bukunya sudah ada di atau sudah dibeli. Memang dalam 5 bab ini dikupas secara jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan merek terkenal, tapi tidak hanya sebatas apa yang terdapat di dalam undang-undang, tapi bagaimana perbandingan ya, perbandingan hukum, pengaturan dilusi merek, pengaturan merek-merek terkenal di luar negeri dan sebagainya, dan juga kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri di Indonesia. Kemudian juga saya menjelaskan bagaimana perlindungan dilusi dalam sengketa merek secara internasional, dan kita bisa melihat juga bahwa sebetulnya walaupun kita kembali pada ketentuan katakanlah prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan merek terkenal yang terutama diatur di dalam multilateral agreement, yaitu persetujuan TRIPS, ya, dalam pasal 16 ayat 3 TRIPS ini saya sengaja mempertegas bahwa lingkup yang terdapat lingkup yang terbatas di dalam pasal 16 ayat 3 persetujuan TRIPS tidak mempertegas pengaturan mengenai dilusi merek, tetapi dalam WIPO General Assembly dan terkait dengan Joint Resolution Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks tahun 1999, ini karena menyadari lingkup yang terbatas tidak adanya pengaturan tentang dilusi di dalam pasal 16 ayat 3 persetujuan TRIPS, akhirnya diaturlah dalam pasal 4 ayat 1 huruf B, ya, yaitu perlindungan baru anti-dilution yang khusus harus diberikan sehubungan dengan merek terkenal. Ya. Oleh karena itu saya mengangkat pasalnya, saya mengupas khusus ya, ketentuan tentang dilusi karena di dalam Joint Resolution Concerning Provision on the Protection of Well-Known Marks telah diatur karena dianggap bahwa pasal 16 ayat 3 persetujuan TRIPS itu hanya mencakup lingkup yang terbatas, tidak meliputi perlindungan dilusi. Ya. Jadi ketentuan tentang Joint Resolution ini secara efektif mengulangi ketentuan pasal 16 ayat 3 persetujuan TRIPS yang kemudian mengaturnya dalam 2 perbuatan anti dilusi secara terpisah. Ya. Ya, tadi ya saya sudah sebutkan dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3i ini mengenai ini yang nantinya bisa dibaca. Kemudian bisa juga saya tambahkan sedikit bahwa ada beberapa definisi dilusi yang saya tekankan di dalam buku ini, tapi dari adanya 3 definisi dilusi ini sangat baik karena satu sama lain bisa melengkapi. Ya. Misalnya saya ambil yaitu pengertian dari dilusi menurut FTDA, Federal Trademark Dilution Act tahun 1994 dari Amerika, ya, di mana menurut FTDA berkurangnya kapasitas merek terkenal, yang dimaksud dilusi ya adalah berkurangnya kapasitas merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang-barang atau jasa terlepas dari ada atau tidak adanya, yaitu persaingan antara pemilik dari merek terkenal dan pihak-pihak lain, atau kemungkinan terjadinya kebingungan, kesalahan atau kecurangan. Ya, bisa ada likelihood of confusion. Kita kalau bicara dalam praktek sehari-hari di Amerika misalnya, yaitu ada likelihood of confusion, kemungkinan terjadinya kebingungan, ya, merek-merek yang digunakan atau yang mendompleng merek-merek terkenal, sedangkan di dalam Undang-Undang Merek Indonesia kita hanya mengenal istilah
merek yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya. Hanya dua hal tersebut yang terdapat dalam undang-undang merek kita. Sedangkan di negara lain tadi ada yang menimbulkan likelihood of confusion. Kalau kita bicara dilution itu yang merek yang mencemarkan, ada merek yang mengaburkan, merek yang sudah sangat terkenal ya, sehingga menjatuhkan reputasi dari merek yang sudah sangat terkenal ya. Dan ada dua definisi lainnya dari Henry Campbell Black mengenai dilusi dan dari James Thomas McCarthy. Ini saya juga angkat di dalam buku saya sehingga dapat terlihat perbedaan apa yang dimaksud dengan dilusi merek ya. Jadi dilusi pun dibedakan dalam hal ini, dilution by blurring atau pengaburan, dan jadi dilution by tarnishment ya. Jadi satu karena pengaburan, satu karena pada pencemaran. Saya sedikit saja mengangkat ya contoh dari mana kalau kita bicara dilution by tarnishment atau pencemaran, ini contohnya American Express. Ada kasus yang terjadi karena kasus pencemaran di mana American Express menuntut sebuah perusahaan kondom karena perusahaan tersebut menggunakan slogan "Do not leave home without it". American Express gitu kan slogannya, tapi ternyata ada perusahaan kondom yang menggunakan slogan yang sama. Akhirnya American Express keberatan di mana pihak lain yang menggunakan slogan tersebut akan berdampak pada citra daripada Amex, benar-benar turun di mata pelanggannya. Kalau contoh dari dilution by blurring atau pengaburan, ini saya angkat contoh kasus Victoria's Secret. Victoria's Secret ini adalah perusahaan pakaian dalam wanita ya, yang menuntut toko alat-alat yang menjual justru kebutuhan pria yang menggunakan nama yang mirip yaitu Victoria's Secret. Jadi yang satunya Victoria's Secret, yang satunya adalah Victoria's Secret ya. Nah, dalam jangka pendek memang efek dari dilusi belum terlihat. Tetapi dalam jangka panjang lama-lama atribut produk merek baru dapat menggerus atribut produk yang lama ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui bagaimana kasus-kasus ya yang terjadi terkait dengan dilusi. Saya rasa kalau saya hanya sedikit saja sebelum saya masuk pada penjelasan buku yang kedua, dalam buku juga dijelaskan kasus-kasus merek merek terkenal secara internasional, di mana ada kasus Adidas Salomon AG dan Adidas Benelux BV melawan Fitness World Trading Limited tahun 2003, ada kasus 2008 kasus Adidas AG, ini ada Adidas lain tapi, dan Adidas Benelux BV melawan marka mode CV, kemudian kasus L'Oreal dan Ors melawan Baylor NV dan Ors, ini tahun 2006, juga kasus Intel Corporation melawan CPM United Kingdom tahun 2007. Ini adalah memang kasus-kasus terkenal, merek terkenal yang secara internasional sangat menonjol. Sudah saya tuangkan juga di dalam buku tentang merek ini. Kemudian juga bagaimana undang-undang, nanti bisa dibaca undang-undang dilusi Amerika, Eropa, ya perbedaan dari undang-undang dilusi Amerika dan Eropa. Saya rasa demikian penjelasan singkat dari buku Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan pencerahan, menambah wawasan dan manfaat, khususnya bagi praktisi hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan lanjut kepada buku kedua. Buku kedua berjudul Kebijakan Kesehatan Publik dan Perlindungan Paten di Bidang Farmasi. Buku ini juga saya merasakan bahwa sangat terbatas ya referensi terkait perlindungan paten di bidang farmasi, dan juga khususnya bagaimana kebijakan kesehatan publik, yang mana kita kembali pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
itu sebetulnya pada saat dibuatnya atau dipersiapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, kebetulan saya ikut sebagai konsultan nasional waktu itu dari Departemen Kesehatan yang mengangkat bagaimana Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001 itu dibuat dengan memperhatikan aspek kesehatan publik dan juga bagaimana akses dari negara berkembang seperti Indonesia ya dapat memperoleh obat-obat dengan harga yang murah. Dan tahun 2004 juga setelah tahun 2001 dibuatnya Undang-Undang Paten Nomor 14 tahun 2001 sampai bahkan tahun 2004 di mana Indonesia dihadapi dengan adanya pandemi HIV/AIDS, itu juga pada saat itu ada tim khusus yang dibentuk dan mulai menerapkan pada saat itu apakah harus lisensi wajib yang diterapkan ataukah pelaksanaan paten oleh pemerintah. Jadi masih banyak pada tahun 2004 itu orang yang belum paham tentang apa yang dimaksud pelaksanaan paten oleh pemerintah dan apa perbedaannya dengan lisensi wajib. Belum lagi ada ketentuan setelah itu ada import paralel, ada border provision ya, yang mana semua terkait terutama memang industri atau perlindungan paten di bidang farmasi memang merupakan isu ya, isu yang memang bukan hanya saja terkait dengan apa saja langkah-langkah yang harus diterapkan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di bidang paten dan kesehatan misalnya, khususnya kebijakan obat nasional, kemudian faktor iptek kefarmasian, yaitu sejauh mana perkembangan ilmu dan teknologi kefarmasian yang bersifat interdisipliner telah dikuasai. Jadi faktor ekonomi yang meliputi perkembangan pasar produk-produk farmasi, laju investasi di sektor industri farmasi, dan industri kimia terkait dan kemajuan perekonomian secara menyeluruh di berbagai sektor. Ya. Jadi saya masih ingat sekali pada tahun 2001 pada saat mempersiapkan turut serta sebagai anggota tim dari Departemen Kesehatan, masalah lisensi wajib pelaksanaan paten oleh pemerintah itu sudah menimbulkan perdebatan di mana perusahaan-perusahaan farmasi berbasis riset mereka tentunya berasa keberatan dengan adanya ketentuan lisensi wajib. Mengapa? Kalau pemegang paten ini memiliki kewajiban, yaitu setelah dapat paten harus melaksanakan patennya di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun setelah tanggal pemberian paten. Tapi rupanya sulit untuk memantau sejauh mana apakah betul pemilik paten ini melaksanakan patennya atau tidak di Indonesia. Nah, oleh karena itu ada konsekuensi dari pemilik paten yang tidak melaksanakan patennya di Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun, itu akan dikenakan lisensi wajib. Ya. Lisensi wajib ini harus diajukan permohonannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana atau apakah bagaimana sekarang kalau pertama, dalam 3 tahun pemilik paten tidak melaksanakan patennya, padahal bisa melalui lisensi biasa dengan menunjuk perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan paten dalam arti membuat, memproduksi ya menggunakan obat ya yang terdapat di dalam paten itu. Kemudian dengan adanya tadi lisensi izin dengan sah dapat memproduksi atau menjual obat-obatan tersebut. Tapi ternyata 3 tahun pertama itu pemilik paten tidak menunjuk lisensi, tidak menunjuk perusahaan, ya, terutama pemilik paten yang berasal dari luar Indonesia, tidak menunjuk perusahaan yang menjadi penerima lisensi di Indonesia, sehingga paten itu tidak atau belum bisa dilaksanakan oleh pemilik yang berasal di luar negeri. Nah, ternyata 3 tahun lebih
ada perusahaan Indonesia lokal yang merasa mampu baik dari fasilitas maupun finansial, keuangan, mampu untuk menjadi penerima lisensi wajib, mampu memproduksi, membuat, dan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penerima lisensi wajib ini pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Nah, saya di dalam buku ini memang sengaja mengangkat ada pandangan, pendapat dari Carlos Correa. Carlos Correa ini profesor dari Universitas Argentina. Dia sebagai pengamat haki negara berkembang. Saya tuh dulu sangat kagum pada tulisan-tulisannya dari Carlos Correa ini. Dia mengangkat masalah negara-negara berkembang dalam hal menghadapi perlindungan kekayaan intelektual, ya, terutama juga paten di bidang farmasi. Ada beberapa yang saya kutip pandangan dari Profesor Carlos Correa, dan bahkan pada saat tahun 2001 pemerintah Indonesia mempersiapkan undang-undang paten itu, undang-undang paten tahun nomor 14 tahun 2001, counterpart saya itu adalah Carlos Correa, Profesor Carlos Correa dari Argentina. Jadi saya merasa beruntung sekali sempat bertemu dengan Profesor Carlos Correa dari Argentina, dan sempat saya tanyakan pada saat itu bagaimana sih sebetulnya mekanisme dari pelaksanaan paten oleh pemerintah. Terus bagaimana mengenai lisensi wajib, bagaimana mengenai ketentuan boler yang semuanya sudah diatur di dalam undang-undang paten sekarang, ya. Jadi di sini ternyata dari lisensi, kemudian ada pengaturan lisensi wajib, paten 3 tahun lebih tidak dilaksanakan oleh pemiliknya, bisa kena lisensi wajib. Nah, ternyata lisensi wajib juga tidak diterapkan. Oleh karena itu diaturlah ketentuan mengenai paralel import, ya. Nah, paralel import ini memang kalau tadi Pak Razilu juga sudah membahas, menjelaskan 3 fleksibilitas dari persetujuan TRIPS, ya, yaitu lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, dan import paralel. Tapi kemudian ada pengaturan di dalam undang-undang paten kita bahwa ada pengecualian, ya, pengecualian yang dianggap bahwa tidak merupakan pidana ataupun gugatan perdata dalam hal di sini terkait dengan boler provision, ya. Nah, ketentuan boler ini sangat penting. Mengapa? Karena di dalam ketentuan mengenai boler ini bahwa dijelaskan bahwa di dalam pasal 167, nanti bisa dibaca juga dalam buku saya, pasal 167 huruf A, itu terkait import paralel, tadi saya sudah jelaskan, tapi kemudian ada yang terkait tentang boler, ya, boler provision ini terkait dengan tidak dianggap sebagai, ya, sebagai pelanggaran paten, ya, atau perdata, ya, gugatan perdata apabila, nah ini di situ disebutkan bahwa jadi salah satu pengecualian selain import paralel juga ada yang disebut juga ketentuan boler, ya. Ketentuan boler ini sebetulnya berasal dari kasus, ya, paten di Kanada yang terkait juga di bidang farmasi, di mana dalam undang-undang paten secara tegas disebutkan ada pengecualian. Jadi dikecualikan dari ketentuan pidana, ya, dan gugatan perdata. Tadi yaitu pertama, saya ulangi lagi, pertama A, import suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah, dengan syarat produk farmasi itu diimport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan memang ketentuan mengenai paralel import ini memerlukan lebih lanjut pengaturan, ya. Memang sangat rumit, bahkan di Amerika dan di Eropa pun ketentuan mengenai paralel import ini
sangat complicated. Jadi di Indonesia juga memerlukan lebih jauh lagi mungkin peraturan pelaksana dari para import tersebut. Nah, kemudian ada pengaturan yang B, produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan, kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten dimaksud berakhir. Jadi ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Paten yang lama ya, Undang-Undang nomor bukan nomor 13 2016 tapi Undang-Undang nomor 14 tahun 2001, di mana pengaturan bolar provision ini diberikan dalam jangka waktu 2 tahun. Sekarang ini dirubah 2 tahun menjadi 5 tahun. Jadi maksudnya begini, apa sih yang dimaksud dari pengaturan ini? Jadi dalam 5 tahun sebelum paten berakhir, katakanlah 2 minggu lagi paten akan berakhir, ini sudah memasuki 5 tahun. Nah, sebelum 5 tahun paten berakhir, ada perusahaan lain yang ingin memperoleh marketing approval atau izin pemasaran ya, dengan tujuan ya yaitu melakukan pemasaran obat-obat tersebut setelah perlindungan paten itu berakhir. Sehingga dalam jangka 5 tahun boleh mengajukan permohonan. Di sini izin pemasaran itu diajukan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sama seperti halnya di Amerika ada health ya, badan itu apa namanya, health authority ya, Badan POM-nya Amerika Serikat ya. Kita memperoleh harus ada izin pemasaran untuk diperiksa toksikologinya, bagaimana ya kelayakan dari obat tersebut, apakah manjur dikonsumsi oleh manusia dan sebagainya. Nah, ini Indonesia sudah memberikan pengaturan dalam Undang-Undang Paten yang mana sebetulnya memberi kesempatan pada perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan-perusahaan generik di Indonesia yang tanpa melakukan efisiensi dari kemanjuran obat ini, mereka bisa mengajukan permohonan pada Badan POM untuk nantinya setelah paten berakhir mereka memperoleh izin pemasaran ya. Nah, izin pemasaran ini tentunya diperlukan agar begitu paten berakhir, obat-obat itu akan tersedia di pasaran. Tapi memang harus kita perhatikan dulu, pihak lain yang meminta izin pemasaran ini memang memiliki atau minat ini untuk tujuan komersial atau tidak. Karena kalau pihak lokal mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pemasaran suatu obat yang patennya akan berakhir, itu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Ya. Saya pernah mungkin share di sini, pernah menangani kasus mewakili satu perusahaan farmasi yang besar, di mana penemuannya memang multinasional berbasis riset ya. Mereka menghadapi satu permasalahan terkait dengan ketentuan bolar ini, tapi waktu itu masih berlaku Undang-Undang Paten yang lama ya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, di mana bolar provision itu memberikan waktu 2 tahun bagi perusahaan yang ingin memproduksi obat dan memperoleh izin pemasaran tentunya akan obat-obatan tersebut harus mengajukan permohonan pada Badan POM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Saya sampaikan kepada klien saya, ini sudah mau berakhir patennya. Ya, tapi kan sekarang bagaimanapun pihak itu kan melanggar paten kita, tidak minta izin, tidak ada lisensi, tidak terdapat perjanjian lisensi untuk menggunakan paten kita, kata perusahaan farmasi ini. Padahal seminggu lagi berakhir, dia bilang kita tidak masalah. Mau seminggu lagi tetap kita akan menempuh upaya melalui pengadilan, yaitu melakukan menempuh upaya hukum ya, karena ini sudah dikategorikan perbuatan pelanggaran paten, dan yang mana ternyata pihak lokal ini
dia tidak sekedar minta izin untuk memperoleh marketing approval dari Badan POM, tapi ternyata mereka sudah mulai memproduksi dan menjual. Nah, dengan menjual produk-produk farmasi tersebut, ini sudah melanggar undang-undang paten, melanggar hak eksklusif pemegang paten, sehingga diajukanlah gugatan terhadap pelanggaran paten, di mana sudah melanggar pasal tertentu yang terkait dengan ketentuan bolar. Nah, ketentuan bolar ini banyak negara-negara yang sudah mengaturnya, ya. Ketentuan bolar baik di Amerika Serikat, di Amerika Selatan, ya, di Amerika Tengah, di Asia, ya. Ini saya juga jelaskan di dalam buku saya bagaimana pengaturan dari undang-undang paten, ya, dari negara-negara yang saya bisa berikan contoh, misalnya di Malaysia, ya, di Thailand, di Vietnam, ya, Jepang, ya, bagaimana bahkan di Asia Barat, ya, ketentuan bolar dari Israel, undang-undang Israel. Ini masing-masing berbeda kategorinya, tapi sangat menarik untuk kita ketahui, ya, bagaimana misalnya sekarang di Vietnam itu memperluas pengecualian tadi ketentuan bolar, ya, yang tidak dianggap sebagai ketentuan melanggar pidana ataupun gugatan perdata itu, bahkan di Vietnam itu pengecualian diperluas produk apapun yang memerlukan persetujuan regulasi. Nah, ini bisa dibaca di dalam buku lebih lanjut. Juga yang penting, saya dalam buku ini sudah juga mencakup mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait beberapa pasal penting. Tadi pembahas, yaitu Bapak Insinyur Razilu, sudah menjelaskan khusus pasal 20, ya, bagaimana pasal 20 ini menjadi critical artikel, pasal yang saya ingat sekali Pak Razilu sebagai pembahas pernah menyampaikan pada saya, karena pasal 20 ini bahkan ada 11 international yang dipending, ya, khusus dengan Indonesia, antara negara-negara lain dengan Indonesia, karena adanya pasal 20 yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan paten internasional paten, ya. Nah, jadi saya mohon Mbak Moderator, masih berapa lama lagi ya waktunya saya, ya? Masih waktunya berapa lama lagi? Sudah berakhir. Jadi itu kesimpulan, nanti Mbak Dian yang bisa saya sampaikan, mungkin sedikit saja, bahwa dalam buku ini saya jelaskan juga mengenai kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang paten yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, baik berupa penghapusan ataupun penambahan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2016 ini. Baik demikian, para hadirin dan juga pembahas Bapak Insinyur Razilu, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Citra atas pemaparannya. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang kami tampung, tapi sebelumnya saya mendapatkan pesan khusus dari Profesor Dr. Tuti Herati. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Ibu Citra karena telah memberikan hadiah ulang tahun dari buku yang dibahas hari ini. Dan kemudian juga ada titipan pertanyaan kepada Ibu Citra dari Ibu Profesor Tuti Herati. Yang pertama terkait merek terkenal. Apakah ada istilah dilusi yang bisa disetarakan dalam istilah bahasa Indonesianya? Apakah ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia atas kata dilusi ini? Dan yang kemudian pertanyaan yang kedua tentang buku yang kedua, yakni terkait bagaimana menelusuri adanya lisensi paten di bidang konstruksi, khususnya paten konstruksi dari Profesor Ruseno. Barangkali Ibu Cita ada pewaris hak tersebut. Mohon maaf Mbak Dian, tadi suaranya agak hilang, saya tidak mendengar. Ada 2 pertanyaan, ya, kalau tidak salah. Ya, pertanyaan pertama. Yang pertama terkait
istilah dilusi, apakah ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan lebih mungkin lebih tepat begitu? Karena ini kan diserap dari bahasa Inggris. Itu pertanyaan yang pertama terkait istilah dilusi. Dan yang kedua terkait lisensi paten di bidang konstruksi, khususnya paten konstruksi Profesor Ruseno. Yang dipertanyakan barangkali Ibu Cita adalah pewaris hak paten tersebut. Seperti itu, apakah bisa ditangkap Ibu Cita? Bisa. Apakah saya perlu menjawab sekarang atau menunggu pertanyaan lainnya ya? Mungkin bisa didahulukan. Saya bisa menjawab sekarang? Ya. Oh baik kalau begitu. Terima kasih tentunya pada Ibu saya tercinta, Profesor Herati Nurhadi Ruseno, bahwa memang sebetulnya terdengar apa tidak suaranya ya? Terdengar Ibu, silakan. Jadi memang saya juga sangat ditunggu-tunggu hari ini sebetulnya acara peluncuran buku, di mana buku tersebut ada 2 buku saya serahkan kepada ibu saya sebagai hadiah ulang tahun pada tanggal 27 November tahun 2020. Jadi beberapa minggu yang lalu ya, ibu saya genap berumur 87 tahun dan itu hadiah yang saya bisa sampaikan kepada ibu saya. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaan pertama mengenai istilah dilusi, memang istilah dilusi ini sebetulnya pada saat saya menulis buku juga telah memikirkan nih istilah di Indonesia ini sebetulnya dilution ini apa ya? Karena tidak ditemukan istilah dari dilusi atau dilution ini di dalam kamus manapun ya. Tapi karena terbiasa, kita bicara dilusi, saya gunakanlah istilah dilusi. Jadi memang sebelumnya tidak ada pengaturan ya, istilah ini khusus yang saya mungkin mengharapkan sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembahas Bapak Insinyur Razilu bahwa undang-undang merek nantinya juga akan menyesuaikan dengan menambah ketentuan dilusi. Nah inilah yang mungkin nanti bisa ada istilah baku daripada dilution ya, yang bahasa Inggrisnya yang berasal dari bahasa Inggris dilution, dilusi. Yang sebetulnya dilusi ini dibedakan ada 2, yaitu dilution by blurring dan dilution by tarnishment. Jadi satu dilusi karena pencemaran, yang satu karena pengaburan, ya, pengaburan suatu merek, satunya pencemaran suatu merek ya, yang termasuk yang bisa merugikan, misalnya dilution by tarnishment. Ini justru timbulnya karena adanya hubungan dari persamaan antara suatu merek atau nama dagang dan merek yang termasyhur, yang merugikan reputasi dari merek yang termasyhur. Memang ini tidak terlepas soal dilution ini pengaturannya dengan perlindungan merek terkenal. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian pertanyaan kedua terkait lisensi paten tadi dari paten almarhum Prof. Ruseno, ya, yang juga adalah ayah dari ibunda saya, yaitu Ibu Profesor Tuti Herati. Nah, dari pertanyaan tadi kita tentunya melihat bahwa paten itu memiliki jangka waktu perlindungannya. Jadi perlu, saya rasa jangka waktu perlindungan telah berakhir. Kalau telah berakhir perlindungan paten itu menjadi public domain, ya. Menjadi public domain, dengan demikian siapapun bisa menggunakan paten atau melaksanakan paten tersebut. Tapi mengingat penemuan atau paten dari Prof. Ruseno itu adalah menyangkut konstruksi jembatan tiang pancang sistem belimbing, saya ingat ya itu jembatan Semanggi, itu patennya adalah paten dari almarhum Prof. Ruseno dengan judul tiang pancang sistem belimbing. Itu kalau ada modifikasi ya, setiap kali dimodifikasi, katakanlah ada improvement yang mana mengcover beberapa lagi kelemahan-kelemahan dari pertemuan tersebut, mungkin
patennya bisa saja masih berlaku. Tapi kalau pada saat itu sudah diimprove, kalau tidak salah, paten almarhum Ruseno, sistem tiang pancang sistem belimbing itu dilakukan penyempurnaannya oleh murid dari almarhum Prof. Ruseno, yaitu Profesor Simanjuntak, bukan Profesor, Insinyur Holland Simanjuntak, ya kalau tidak salah namanya. Nah, Pak Simanjuntak ini melakukan pembaruan penyempurnaan terhadap paten dari almarhum Pak Ruseno, yaitu tiang pancang sistem belimbing. Nah, kalau paten itu tidak diimprove terus, ya itu berarti mungkin sudah berakhir ya. Karena terakhir itu pemilik paten dari improvement paten Pak Ruseno itu adalah JHS ya, Johan Piling System kalau tidak salah, JHS Piling System ya, yang merupakan improvement dari penemuan patennya almarhum Pak Ruseno. Jadi saya tidak melihat pada paten Pak Ruseno itu dulu ada lisensi ya, tapi justru yang ada itu improvement dari murid Pak Ruseno, yaitu Pak Johan Holland Simanjuntak. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Cita. Nah, kesempatan kali ini saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Profesor Tuti Herati untuk memberikan sedikit pemaparan atau mungkin sapaan kepada Ibu Cita. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Ibu Profesor Dr. Tuti Herati, mungkin sekitar 5 menit. Silakan. Nggak ngerti saya, ini yang nomor 1 dilihat. Indikator utama sesuatu bisa dianggap. Ya. Kepada Ibu Tuti Herati, saya persilahkan. Iya, ya. Saya mau menyatakan terima kasih, dan baru sekarang saya nyatakan terima kasih itu atas hadiah ulang tahun yang terdiri dari 3 buku yang diterbitkan, tapi yang sekarang dibedah adalah 2 buku ya. Dan saya tentu tergerak juga untuk mengajukan pertanyaan. Sebenarnya ini tidak lain, bidang kekayaan intelektual itu adalah bidang saya juga, yang karena saya masih terkait dengan kantor di bidang ini, yaitu Biro Oktrooi Ruseno. Dan ya, sebetulnya lucunya dalam pertemuan sehari-hari dengan Sita, anak saya, bisa saja saya mengajukan pertanyaan. Tapi justru saya memakai kesempatan ini karena khusus bisa berterima kasih, dan khusus juga membicarakan 2 buku ini ya. Jadi, dan lagi karena kemarin kebetulan saya terkait juga dengan suatu bedah buku, tapi bedah buku itu adalah buku yang ditulis ya, yang diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tapi saya di situ menjadi moderator. Nah, saya sangat menghargai posisi Anda sebetulnya, karena menjadi moderator itu malah yang paling capek. Nah, mungkin karena kemarin juga sebagai moderator dari buku itu dari jam 2 sampai 5, saya menjadi moderator dan capeknya masih sampai sekarang. Tapi sekarang ini lalu ada Zoom, di mana bukan menjadi moderator, tapi malah memanfaatkan kesempatan untuk menjadi penanya. Jadi saya terima kasih pada moderator, dan juga terima kasih pada Bu Kartini Nurdin dari Yayasan Obor, di mana saya pun terlibat di dalam Yayasan Pustaka Obor sekarang namanya. Jadi terima kasih ke moderator, terima kasih Bu Kartini Nurdin. Saya kira cukup sekian pernyataan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Tuti Herati.
Dan selamat ulang tahun Ibu, semoga tetap sehat selalu, terutama di masa sekarang ini tetap kuat. Baik, karena sebenarnya waktu kita tidak terlalu banyak, tetapi saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin kepada Bapak Razilu, apakah Bapak masih mengikuti kita di Zoom? Karena ini beberapa pertanyaan menarik yang sekiranya bisa Bapak jawab, saya pikir. Iya, saya sudah baca ini, Mbak Dian, beberapa pertanyaan yang ada di room chat ini. Ya, saya acak saja ya, Mbak. Ya, silakan Bapak. Baik, tadi ada pertanyaan terkait dengan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian gimana ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Paten yang ada. Jadi perlu diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengatur beberapa pasal yang dianggap menghambat, ya, dianggap menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Ya, jadi tidak semuanya Undang-Undang Paten kemudian tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bukan berarti tidak berlaku lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek tidak berlaku. Hanya pasal-pasal yang kemudian di draft kembali, di redraft kembali, maka pasal yang berkaitan dengan itu di Undang-Undang Paten atau Undang-Undang Mereknya dianggap tidak berlaku lagi. Jadi norma yang berlaku adalah norma pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan beberapa pasal yang lain yang diatur di sana, yang tadinya tidak ada di Undang-Undang Merek misalnya, berarti itu akan mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kedepannya justru yang akan didiskusikan itu, apakah kalau nanti melakukan revisi Undang-Undang Paten atau Undang-Undang Merek, maka pasal-pasal di pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur kembali dalam Undang-Undang Paten baru atau Undang-Undang Merek baru sehingga menjadi satu kesatuan undang-undang. Itu yang perlu dipahami. Ya, baik. Kemudian yang kedua terkait dengan ada pertanyaan lagi di sini mengenai pasal 21 Undang-Undang Merek atas alasan penolakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan bersifat fungsional, ya. Memang ini diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi sengketa antara paten dan merek, ya. Karena kalau bicara fungsi itu artinya adalah bicara terkait dengan paten, bukan terkait dengan merek. Dan memang sampai sekarang di Indonesia ini belum ada. Contohnya adalah mainan kubik anak-anak, ya. Sebenarnya mainan kubik anak itu kan adalah berkaitan dengan paten itu karena bicara fungsi. Nah, ketika dia minta merek 3 dimensi berkaitan dengan hal itu misalnya, nah itu tidak boleh tidak boleh diberikan mereknya karena itu nanti akan terjadi sengketa antara paten dan merek. Jadi ketika bicara merek, ya bukan bicara fungsinya. Ketika bicara fungsi itu adalah bicara paten. Nah, untuk menghindari supaya tidak terjadi sengketa di antara dua hal ini, maka kemudian diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa semua merek yang berkaitan dengan fungsional itu akan dihapuskan. Ya. Kemudian apa lagi pertanyaannya, Mbak Dian? Ya, tadi sempat terputus beberapa hal. Ya, mungkin terkait ini ada yang mempertanyakan dari Bapak Abdul Atsar. Oh, tadi juga ada. Tentang batasan monopoli hak paten. Iya betul, iya betul. Ya, kemudian batasan monopoli intinya gini. Di Undang-Undang Paten dan Undang-Undang semua kekayaan intelektual kan dikatakan bahwa misalnya Undang-Undang Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil inventasinya di bidang teknologi. Untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang lain. Sebenarnya memang bicara hak kekayaan intelektual secara keseluruhan itu adalah monopoli terbatas. Ya, monopoli terbatas bukan monopoli sepanjang masa. Ya, monopoli terbatas. Hanya memang bahasa yang digunakan dalam semua undang-undang ini adalah hak eksklusif, tidak menggunakan istilah monopoli karena kalau monopoli itu konotasi dalam pendengaran kita artinya tidak ada peluang bagi orang lain untuk melakukan sesuatu, ya. Padahal di undang-undang hak kekayaan intelektual secara keseluruhan itu masih ada ruang untuk bisa dilaksanakan oleh orang lain. Jadi sifatnya adalah tidak monopoli mutlak yang tidak boleh tidak sama sekali dilaksanakan oleh dia. Jadi tetap saja batasannya adalah
ketika kemudian satu merek atau satu paten masih memiliki masa perlindungan, jangka waktu perlindungannya, ya itu tetap saja kalau ingin melaksanakannya harus memberikan harus meminta izin kepada pemegangnya sendiri. Walaupun kemudian nanti di sana ada transfer knowledge-nya di sana, nggak apa-apa. Ketika memang transfer ininya itu adalah pemiliknya, itu nggak jadi masalah. Itu tidak dikatakan sebagai sebuah monopoli. Ya, sebegitu Mbak Dian. Baik, terima kasih Pak Razilu. Mungkin saya akan bergeser ke Ibu Cita kembali, karena juga ada pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu. Yang pertama mungkin terkait kalau misalnya terjadi dilusi di Indonesia. Nah, tindakan hukum yang benar-benar secara praktis seperti apa, dan kemudian sejauh apa sebenarnya undang-undang di Indonesia ini sudah melindungi hak-hak itu terkait kasus dilusi. Itu pertanyaan yang pertama dari Bapak Denny Velano. Dan kemudian yang kedua terkait paten yang dibahas, apakah termasuk paten sederhana? Apakah dalam buku Ibu juga membahas tentang paten sederhana? Ini pertanyaan dari Bapak Joko Andriono dari YouTube. Jadi pertanyaan yang bisa Ibu jawab ada dua. Yang pertama tadi terkait perlindungan hukum yang secara praktik atas kasus dilusi seperti apa di Indonesia. Dan yang kedua, apakah buku Ibu juga membahas tentang paten sederhana? Silakan Ibu Cita. Maaf Ibu Cita masih mute mikrofonnya. Baik, sudah jelas. Mbak Dian, suara saya sudah terdengar. Sudah Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dilusi, yaitu bagaimana perlindungan ya terhadap kasus dilusi apabila terjadi di Indonesia ya. Betul. Memang di Indonesia tidak, sebetulnya di dalam undang-undang merek tidak mengatur secara spesifik terkait dengan dilusi ya, apakah itu pencemaran, apakah itu pengaburan terhadap suatu merek terkenal. Tapi dalam undang-undang merek kita hanya ada pengaturan ya, yaitu terkait dengan misalnya siapa setiap orang yang dengan hak ya, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain. Atau di sini dikatakanlah untuk barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, ada ketentuan pidana, penjara, dan juga ada ketentuan lain setiap orang yang dengan tanpa sengaja menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ya. Nah, jadi di sini dalam undang-undang merek memang tidak ada spesifik yang mengatur tentang dilusi ya. Hanya tadi saja ada dua aturannya, yaitu yang seseorang yang melanggar merek yang mengandung persamaan pada pokoknya, misalnya merek Prada, Prodo. Kalau persamaan pada keseluruhannya jelas-jelas merek Prada itu dilanggar dengan adanya juga merek Prada. Itu jelas yang dimaksud persamaan pada keseluruhannya. Nah, jadi di sini kembali lagi bahwa kita ya kembali pada aturan yang terjadi di Indonesia, kita bisa melihat, menganalisis sejauh mana pelanggaran merek itu mencemarkan, apakah juga mengaburkan dari suatu merek yang terkenal yang berdampak pada reputasi dari pemilik merek. Kita bisa ambil unsur-unsur, elemen-elemen penting dari dilusi, pengaturan dilusi yang bisa kita terapkan dalam prakteknya di Indonesia, walaupun undang-undang merek hanya mengatur dua hal, ya, pengaturan yang terkait dengan tadi persamaan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya atau merek yang mengandung persamaan pada keseluruhannya. Tentunya di sini kita kaitkan dengan perlindungan merek terkenal ya. Bagaimana keterkenalan merek tersebut di Indonesia? Kita bisa mengkaji kriteria keterkenalan merek tersebut
apa saja, apakah semua unsur sudah dipenuhi, katakanlah oleh pemilik merek terkenal tersebut di Indonesia, misalnya berapa banyak pendaftaran merek yang sudah dilakukan, berapa besarnya investasi dan sebagainya, ya itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus tersebut bahwa benar-benar telah terjadi dilusi, tapi kita tidak bisa menggunakan khusus ketentuan dilusi karena dalam undang-undang merek kita tidak mengatur ya ketentuan tentang dilusi secara spesifik ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Yang kedua yaitu paten sederhana. Di dalam buku saya menjelaskan khusus nanti bisa dibaca kalau sudah dibeli bukunya mengenai penerapan paten sederhana. Memang diangkat sedikit ya ketentuan atau penjelasan tentang pengaturan paten sederhana ya yang dilihat sekarang juga di dalam Undang-Undang Paten Indonesia, Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 sudah dijelaskan mengenai konsep paten sederhana ya. Apalagi di dalam undang-undang sekarang ini sebetulnya dianggap adanya masih kelemahan dari definisi yang mana sebetulnya definisi paten sederhana sudah sangat lebih luas tapi memang hampir sama dengan definisi paten biasa. Tapi ternyata dari statistik pendaftaran atau permohonan pendaftaran paten sederhana yang diajukan pada Direktorat Jenderal KI ini telah meningkat jumlahnya ya. Jadi paten domestik sudah meningkat jumlah permohonannya karena adanya perubahan definisi dari paten sederhana ya. Itu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ibu Cita. Dan ini sayang sekali Bapak Razilu harus meninggalkan ruang Zoom karena ada pertemuan lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Razilu mungkin belum bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan kemudian saya mintakan dari Ibu Cita sedikit closing statement sebelum menutup sesi kali ini. Ibu Cita silakan closing statement kepada teman-teman audiens. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini tentunya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada tentunya sebelum ditutup memberikan closing statement. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Bu Kartini selaku Ketua Yayasan Pustaka Obor yang telah menerbitkan 2 buku saya ini, dan juga kepada Bapak Insinyur Razilu yang telah menjadi pembahas buku pada kesempatan ini ya, tentunya sekali lagi juga pada Ibu Mbak Dian moderator ya yang memoderatori acara peluncuran buku ini. Jadi closing statement di sini bahwa kita jangan pernah saya selalu harus tetap semangat, itu yang saya bisa sampaikan bahwa di masa pandemi COVID ini saya merasa ada banyak waktu luang saya untuk menulis buku, sehingga apa yang telah menjadi katakanlah pengalaman praktek dari sisi juga regulasi sudah ada, tapi tetap saja ada saja dalam implementasinya isu-isu yang timbul ya, tentunya karena kita sebagai negara berkembang, dan jangan lupa kita juga sebagai negara berkembang itu kita baru memiliki undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual baik merek maupun paten ini memang agak lama baru kita memiliki undang-undang tersebut dibandingkan dengan negara-negara maju ya yang sudah bahkan memperoleh devisa terbesar seperti Amerika itu dari hak kekayaan intelektual. Tapi tentunya dengan referensi yang sangat terbatas, dan saya juga mengangkat banyak isu-isu yang menarik di bidang hak kekayaan intelektual yang belum dituangkan atau belum terdapat dalam buku-buku di Indonesia. Oleh karena itu saya merasa sangat merasa sangat berbahagia bahwa saya dapat sharing ilmu yang saya tekuni ataupun isu-isu juga saya combine gabung menjadi satu ulasan atau tulisan yang
saya bisa tuangkan di dalam buku saya. Mudah-mudahan kedua buku tersebut dapat bermanfaat. Demikian Mbak Dian selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanpa terasa sudah 1,5 jam lebih kita berdiskusi dengan Ibu Dr. Cita dan Bapak Razilu. Dan kini tiba saatnya bagi saya untuk menutup sesi diskusi buku kali ini. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa foto bersama dulu. Jadi kepada para audiens mohon untuk bisa menghidupkan kameranya dan mungkin Ibu Cita juga bisa berfoto dengan dua buku Ibu. Saya juga. Jadi sudah dihidupkan. Bagi audiensnya juga sudah memiliki bukunya bisa ditunjukkan. Baik, kepada panitia, apakah sudah? Baik. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya. Ini dong di copy. Sudah ya. Pertanyaan. Terima kasih banyak kepada para audiens. Selamat Bu Cita atas bukunya. Ya, terima kasih Pak Suyud. Saya sampai belum sempat membahas satu persatu nih. Terima kasih. Selamat ya sih. Terima kasih. Selamat semua. Selamat ya. Selamat peluncurannya.